Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Paksaan menakutkan yang luar biasa membuat corak semua orang di atas kehampaan berubah drastis pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar itu juga tampak pucat saat ini. Menghadapi paksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi, tidak ada orang yang hadir, kecuali pembangkit tenaga listrik Doudi itu, yang dapat menahan aura menakutkan Sun Suo. Di bawah paksaan yang mengesankan ini, semua pembangkit tenaga setengah kaisar di langit tidak bisa membantu tetapi terbang kembali ke bawah, dan kebanyakan dari mereka juga terpaksa mendarat di bawah paksaan yang mengesankan ini, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dia mengangkat kepalanya dengan tenang dan memandang Sun Suo di atas langit. Pembangkit tenaga listrik Doudi benar-benar menakutkan. Hanya dengan mengandalkan paksaan yang mengesankan ini, Kaisar setengah bintang 9 dapat dengan mudah ditekan. Yang disebut pusat kekuatan setengah kaisar tidak layak disebut di depan Kaisar Dou yang asli. Ledakan, telapak kakinya melangkah dengan keras di atas kehampaan hitam pekat yang runtuh, dan pada saat yang sama kaki Xiaoyan mengalir dengan kekuatan yang sangat besar, tubuhnya, yang akan jatuh, juga diangkat dengan tiba-tiba oleh Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan dengan Xiaoyan, raut wajahnya sama bermartabat dibandingkan dengan Zhao Xian, Sun Suo ini bahkan lebih menakutkan. Meski hanya ada satu perbedaan bintang di antara keduanya, perbedaan di antara keduanya bagaikan jurang surga. Orang kuat tahap menengah Doudi bintang 2 dapat dengan mudah menekan tahap awal Doudi bintang 2, dan Sun Suo bahkan lebih kuat dari Zhao Xian dengan bintang penuh, kekuatannya tidak sebanding dengan Zhao Xian. Melihat bahwa Xiaoyan telah secara paksa menstabilkan suaranya di bawah tekanannya yang mengesankan, ekspresi terkejut melintas di wajah Sun Suo. Tanpa diduga, Xiaoyan, yang merupakan setengah kaisar bintang 6, mampu melawan dengan paksa di bawah aura perkasa dari kaisar pertempuran bintang 3, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh setengah kaisar bintang 9 lainnya. Meskipun kekuatan tempur Xiaoyan sendiri jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri, tidak peduli apapun, Xiaoyan masih setengah kaisar bintang 6 dalam analisis terakhir, untuk dapat berdiri dengan gigih di atas kehampaan sungguh tidak bisa dipercaya. Pada saat yang sama, di tanah, pembangkit tenaga setengah kaisar yang tak terhitung jumlahnya juga menatap Xiaoyan pada saat ini. Siapa yang akan membayangkan bahwa setengah kaisar dapat menahan aura perkasa dari pembangkit tenaga Dou Kaisar? Pemaksaan ini bisa tidak membantu tetapi membuat semua pusat kekuatan setengah kaisar curiga, apakah Xiaoyan di depannya benar-benar hanya setengah kaisar? Jadi bagaimana jika kamu bisa menahan tekanan dari kaisar ini? Matilah untukku. Dengan dengusan dingin dengan nada menghina, tubuh Sun Suo tiba-tiba bergerak, dan saat berikutnya, sosoknya sudah muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang menakutkan ini juga membuat semua pusat kekuatan setengah kaisar di kota merasa ngeri lagi. Segera setelah itu, wajah Sun Suo menjadi kejam, dan sementara semangat juang mengalir keluar dari tubuhnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membanting telapak tangannya dengan keras ke dada Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat pukulan Sun Suo yang sangat menakutkan, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri, sementara rasa takut muncul dengan cepat di dalam hatinya, pikiran juga berterbangan di dalam hatinya, dengan gila-gilaan mendesak topan, semangat di dalam ingin berjuang keras. Menghadapi orang kuat Doudi, terutama Doudi dengan kekuatan yang lebih menakutkan, Xiaoyan tidak berani gegabah di hatinya. Menghadapi orang yang begitu kuat, kecuali dia melakukan yang terbaik, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, di bawah tekanan sikap Sun Suo yang mengesankan, energi pertempuran Raoyik Xiaoyan di tubuhnya jelas telah melambat saat ini sangat sulit untuk melakukan perlawanan. Sialan, bergerak. Xiaoyan meraung gila di dalam hatinya, dan emosi di dalam hatinya dengan cepat menjadi gelisah, dan jejak merah muncul di mata emasnya saat ini. Xiaoyan, di depan kaisar ini, bahkan tidak berpikir untuk memiliki kesempatan untuk melawan. Mati. Melihat bahwa Xiaoyan gelisah secara emosional tetapi tidak dapat melawan, Sun Suo merasakan sarkasme di hatinya, sambil tertawa keras, kekuatan telapak tangan itu menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Saat berikutnya, raungan yang menghancurkan langit mengguncang langit,
dan pada saat yang sama, badai Doqi yang menakutkan, juga berpusat pada Xiao Yan dan mereka berdua, dengan cepat menyapu ke segala arah di atas kota Hanxi, bangunan di bawah hancur seperti memotong tahu. Di bawah badai yang mengerikan ini, semua orang di kota di bawah dengan cepat mundur dengan ketakutan di wajah mereka, tetapi setiap orang yang terkena badai juga memuntahkan darah dan mundur, dengan napas yang kuat, dan dengan cepat menjadi lemah. Sesaat kemudian, ketika semua orang berhenti dengan ngeri dan melihat ke langit, ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah, pemandangan di depan mereka berada di luar imajinasi semua orang di kota. Dia, benar-benar bergerak. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia ingin bersaing langsung dengan Patriark Sun untuk mendapatkan Xiao Yan? Pada saat ini, semua orang di dunia menatap langit dengan tercengang. Pria parubaya berbaju putih berdiri di depan Xiao Yan dengan wajah datar dan sedikit senyum di mulutnya, menghalangi Sun Suo dengan satu tangan. Menang tanpa hasil. Ledakan. Bai Ying mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan ketika kekuatannya meledak, dia dengan mudah memukul mundur Sun Suo di depannya. Sosok Bai Ying tetap tidak bergerak, sementara Sun Suo mundur puluhan kaki dengan ekspresi muram, lalu mengangkat sepasang mata tajam dan menatap dingin Bai Ying di seberangnya, dengan ekspresi ganas dan dingin di wajahnya. Dia mendengus, lalu berkata dengan tajam, "Bai Ying, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba melindungi Xiao Yan?" Nada Sun Suo tajam, dan kemarahan dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. "Haha, saudara Sun Suo, kita punya janji, kamu dan aku tidak akan melakukan apa-apa, dan masalah penangkapan Xiao Yan akan diserahkan kepada bawahanmu, dan tindakanmu sudah melanggar aturan." Mendengar kata-kata Sun Suo, mata Bai Ying berkedip terlebih dahulu, lalu dia tertawa, dan berkata kepada Sun Suo dengan senyum tipis. Aku tidak peduli dengan begitu banyak janji. Bai Ye telah kalah, dan Xiao Yan harus menjadi mangsa keluarga Sunku. Sebaiknya kamu menyingkir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadi tanpa belas kasihan." Mendengar ini, Sun Suo mencibir, mulutnya penuh sarkasme atas kata-kata Bai Ying, dan pada saat yang sama, dia memerintahkan Bai Ying untuk mundur. "Haha, saudara Sun Suo, apa yang kamu katakan salah? Meskipun Bai Ye kalah, keluarga Bai saya tetap bergerak. Dibandingkan dengan keluarga Sun Anda yang tidak memiliki siapapun untuk dilawan, bahkan jika Anda menyerah atas inisiatif Anda sendiri, karena jadi, secara logis, Xiao Yan sekarang seharusnya menjadi milik keluarga Bai saya." Bai Ying mencibir, dan berkata dengan nada yang tidak lemah. Ada begitu banyak omong kosong, Patriark tidak peduli apakah mereka bergerak atau tidak. Aku hanya tahu bahwa keluarga Sunku tidak menyerah untuk menangkap Xiao Yan, dan pada saat yang sama, tidak kalah, tapi keluarga Baimu sudah kalah. Xiao Yan dari keluarga cucuku. Kulitnya sedikit berubah pada awalnya, dan Sun Suo juga sedikit marah tentang hal ini. Setengah kaisar bintang 9 dari keluarganya membuatnya, kepala keluarga cucu yang agung, malu. Suo juga merasa malu dan bingung di dalam hatinya. Karena kata-kata Patriark Sun tidak masuk akal, tidak perlu dikatakan lagi. Hari ini, Xiao Yan ini sudah berada di saku keluarga Baiku. Aku harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Jika Patriark Sun bersikeras mempertahankannya jika kamu menang, Xiao Yan akan menjadi milik keluarga Sunmu, jika tidak, dia akan menjadi milik keluarga Baiku. Mendengar kata-kata Sun Suo, wajah Bai Ying tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, dengan pikiran, semangat juang di tubuhnya juga melonjak saat ini, dan guntur ungu melingkar seperti ular sanca raksasa. Aura yang menakutkan di sekitar tubuh Bai Ying membuat kehampaan di sekelilingnya bergetar. Melihat pemandangan ini, kerumunan di bawah tidak bisa menahan kegemparan. Tanpa diduga, Patriark keluarga Bai ternyata adalah dendam dari atribut guntur. Di antara semua atribut ki pertarungan, kekuatan ki pertarungan atribut guntur bisa disebut sangat mendominasi. Setelah menghadapi lawan atribut guntur dengan level yang sama, orang kuat biasa jarang terjerat dengan mereka. Bagaimanapun, dominasi atribut guntur tidak hanya diwujudkan dalam kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga efek melumpuhkannya dapat sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Oleh karena itu, dalam keadaan yang tidak perlu, orang kuat biasa juga sangat kuat. Hindari konfrontasi dengan orang seperti itu. Melihat bahwa Bai Ying telah meningkatkan semangat juangnya, ekspresi wajah Sun Suo tidak bisa tidak berubah, tetapi di kedalaman pupil matanya, cahaya redup tidak bisa membantu lewat. Menyipitkan matanya,
Dia menggertakkan giginya dengan kesal, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba, sepotong uap air biru naik di sekitar tubuh Sun Suo, dan di antara gelembung-gelembung kecil yang terbentuk oleh uap air, ketika dia melihat lebih dekat, ternyata adalah beberapa sinar cahaya kecil yang tampak berwarna kuning kaki yang terus mengalir. Melihat pemandangan ini di langit, orang-orang di bawah kembali gempar. Sebagai perbandingan, Sun Suo sebenarnya adalah Emperor Fighter dengan atribut air, dan keduanya berada di level yang sama. Meski pertarungan antara kedua orang ini belum dimulai, namun secara kasar sudah bisa ditebak oleh penonton yang menonton. Sun Suo, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melawanku dengan dendam atribut airmu. Bai Ying mencibir, dan dengan pikiran, ular piton besar yang melilit tubuhnya mengeluarkan raungan menusuk ke arah Sun Suo. Bai Ying, kamu pasti meremehkan Patriark juga. Tetapi pada saat ini, Sun Suo mengeluarkan tawa mengejek, dan dengan lambaian tangannya, awan besar uap air yang mengembun di sekitar tubuhnya dengan cepat bergabung dan mengeras, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sedikit buram, awan cairan kaki kental. Melihat ini, mata Bai Ying tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku, alisnya berkerut, dan dia merasa sedikit tidak enak di hatinya. Haha, Bai Ying, ki pertempuran batu air ini diciptakan oleh patriark kita dengan bantuan monster atribut bumi tingkat tinggi, yang disempurnakan dan dipadatkan dari tubuh orang itu, dan akhirnya berhasil menyatu ke dalam pertarungan batu air ini. Semangat! Yan Douki Kaisar saat ini hanya bisa menekan Thunder Piton Anda. Sun Suo tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Memang dulu Sun Suo sering dimanfaatkan oleh Bai Ying karena atribut semangat juangnya, tapi sekarang, dengan semangat juang Suyan ini tidak peduli bagaimana Bai Ying mencoba untuk menekannya, itu akan sulit, dan ini juga salah satu alasan mengapa Sun Suo berani melawan Bai Ying secara langsung untuk Xiaoyan. Mendengar kata-kata Sun Suo, Bai Ying segera merasakan kesungguhan di hatinya. Jika ini masalahnya, hasil dari mereka berdua saling bertarung sangat sulit untuk dikatakan, tapi... Haha, oke, karena kakak Sun Suo ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu untuk bersenang-senang, tetapi jika keluarga Sunmu sudah pergi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Tapi kemudian, cibiran yang keluar dari mulut Bai Ying kembali membuat Sun Suo yang baru saja pulih tiba-tiba menjadi gugup lagi, meskipun dia tidak bisa menahan diri untuk mencabik-cabik Bai Ying di depannya. Dia juga tahu bahwa itu tidak benar, sangat mudah bagi saya untuk mengalahkan Bai Ying di depan saya, dan jika saya benar-benar melawannya, maka keluarga besar di kota bawah yang telah saya kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun akan benar-benar hancur dalam satu gerakan apa. Menang dengan sia-sia. Kamu menggunakan ini untuk membuatku kewalahan lagi. Haha, kenapa? Mungkinkah saudara Sun Suo benar-benar tidak peduli dengan keluarganya? Kalau begitu, ayolah. Aku sudah lama tidak bisa bertarung dengan baik, manfaatkan saja kesempatan hari ini juga memungkinkan saya untuk melihat seberapa besar kekuatan Anda telah tumbuh selama bertahun-tahun. Menghadapi Sun Suo yang ganas, Bai Ying mencibir, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan kata-kata, dia memegang tangan yang besar, dan pada saat yang sama, tombak ungu jatuh ke tangan Bai Ying, dan menunjuk Sun Suo dengan ujung pistolnya. Ujung tombak yang tajam memantulkan cahaya dingin yang tajam di bawah paket semangat juang, yang membuat orang tidak hanya diam-diam merasakan bahaya di hati mereka. Menatap tombak di tangan Bai Ying, Sun Suo berjuang lagi dan lagi di matanya, sampai setelah beberapa saat, dia mendengus pahit, melambaikan tangannya yang besar, dan balas dendam kental yang kental di permukaan tubuhnya secara bertahap melonjak. Nah, kali ini, bahkan jika kamu menang, aku tidak perlu melakukan apapun, tapi... Dia mengatakan sesuatu dengan getir, dan segera setelah itu, mata Sun Suo bergerak perlahan, melihat pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di tanah di kota. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Biarkan aku menangkap Xiaoyan. Selama aku menangkapnya, aku akan memberi kalian masing-masing 2 pil tingkat ketiga sebagai hadiah. 2. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tetapi hari ini, Anda bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan Cold Creek City. Tetaplah di sini selamanya untuk saya, dan beritahu orang-orang di luar apa yang akan terjadi pada mereka yang berani tidak mematuhi keluarga Sun saya di Cold Creek City. Nada bicara Sun Suo dingin, dan dia tidak menunggu sedikit pun emosi. Pada saat ini,
bahkan untuk pembangkit tenaga listrik keluarga Sun bintang 9 dan setengah kaisar, dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan di hatinya. Sejauh menyangkut Sun Suo, hari ini, keluarga Sunnya telah kehilangan muka, dan pada saat ini, setengah kaisar bintang 9 di bawah ini adalah biang keladinya, ditambah kemarahan yang muncul di hatinya saat ini, bagaimana mungkin dia masih berbicaralah dengan baik. Mendengar ini, semua pusat kekuatan setengah kaisar di tempat kejadian tiba-tiba mengeluh di dalam hati mereka. Saat ini, Sun Suo telah meletakkan pisau di leher mereka, dan mereka akan mati jika tidak bergerak. Ada akhir yang bagus, tapi tidak peduli apa, itu lebih baik daripada kematian. Pada saat ini, mata semua orang di bawah tanpa sadar menatap Xiao Yan di atas kehampaan, dengan ketidakberdayaan, ketakutan, dan sedikit kegilaan di mata mereka. Lagi pula, sesuai dengan kematian, jika mereka bisa menangkap Xiao Yan, hadiah yang akan mereka dapatkan juga akan sangat murah hati. 2 ramuan tingkat 3, ini yang tidak bisa mereka dapatkan dengan semua upaya mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan dari pembangkit tenaga setengah kaisar yang hadir ini akan ditingkatkan secara kualitatif. Ini harus membuat mereka gila. Dan setelah merasakan berbagai tatapan dari setengah kaisar di dunia, ekspresi Xiao Yan saat ini juga telah kembali tenang. Dia sudah kembali normal. Jika dia bergerak sekarang, Xiao Yan tidak akan takut pada apapun. Half Emperor hadir, tentu saja. Tapi dia tidak tahu akan seperti apa jadinya jika Half Emperor di bawah ini bertarung bersama. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan, tetapi menemukan bahwa Bai Ying sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tapi kemudian, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam lagi, sepasang mata emasnya perlahan tertutup, dan saat berikutnya, pada saat matanya terbuka, suara yang agak mendominasi tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Saat kata-kata di mulut Xiao Yan keluar, semua orang di dunia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dan kemudian, sepasang mata penuh keheranan jatuh pada Xiao Yan serempak. Pada saat ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan horor. Mereka bahkan meragukan telinga mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya bisa begitu merajalela. Mungkinkah dia? Apakah Anda berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan ratusan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar seperti mereka? Orang ini, mungkinkah dia gila? Bahkan jika kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari pembangkit tenaga listrik di level yang sama, ini masih terlalu banyak. Hehe, ini pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Melawan begitu banyak kekuatan setengah kaisar pada saat yang sama, anak ini benar-benar memiliki kekuatan itu, atau dia hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Haha, tetapi jika dia benar-benar memblokir setengah kaisar ini dengan kekuatannya sendiri, atau bahkan mengalahkan mereka, maka mulai hari ini dan seterusnya, nama Xiao Yan pasti akan mendidih di seluruh wilayah barat. Pertempuran ini, untuk anak ini omong-omong, itu sangat masuk akal. Di kehampaan di kejauhan, beberapa pembangkit tenaga Doudi menatap Xiao Yan di lapangan saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berbeda di mata mereka, tetapi menilai dari nada mulut mereka, mereka kurang lebih merangkul Xiao Yan dengan sikap curiga. Lagi pula, apa yang harus dihadapi Xiao Yan saat ini adalah ratusan pembangkit tenaga setengah kaisar. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan pembangkit tenaga kaisar Do kaisar ini tidak dapat mempercayainya. Bagaimana Xiao Yan bisa menghadapi mereka? Pada saat yang sama, ekspresi wajah Bai Ying dan Sun Suo yang berdiri tidak jauh dari Xiao Yan mau tidak mau berubah sedikit. Bahkan kedua orang ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan di depannya akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang di seluruh Coldstream City. Segera, Sun Suo tidak bisa menahan senyum sinis dengan sarkasme di wajahnya. Dari sudut pandang Sun Suo, Xiao Yan hanyalah setengah kaisar bintang 6 tidak peduli apa. Dengan kekuatan ini, dia menekan dua setengah kaisar bintang 9 satu demi satu. Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi santai saat dia muncul di permukaan, tapi sekarang, dia berani mengatakan kata-kata kurang ajar seperti itu, dia meminta masalah. Adapun Bai Ying, untuk beberapa alasan, sejak awal, dia memiliki pemikiran lain tentang Xiao Yan. Meskipun tindakan Xiao Yan saat ini tampak mengguncang pohon, ekspresi Bai Ying tetap tidak berubah, seolah-olah dia memiliki keyakinan yang sama pada Xiao Yan bahwa dia akan menang.
Ini tidak hanya membuat Xiao Yan merasa sangat bingung, ide seperti apa yang dia coba untuk menangkan tanpa hasil. Hahaha, bagus. Dasar Xiao Yan, kamu berani berbicara begitu keras ketika kamu akan mati. Karena kamu sangat tidak sabar untuk mencari kematian, lalu tunggu apa lagi? Biarkan dia pergi bersama, selama kamu jika aku bisa menangkap Xiao Yan, aku pasti akan melakukan semua yang dikatakan Patriark barusan. Cibiran menghina jatuh dari mulutnya, dan mata tajam Sun Suo menyapu sekelompok pembangkit tenaga setengah kaisar di tanah di bawah. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga kaisar setengah yang mendengar kata-kata Sun Suo, ekspresi wajahnya segera menjadi berapi-api, dan di mata menatap Xiao Yan, ekspresi ketakutan sebelumnya dengan cepat digantikan oleh keserakahan. Engah. Saat semburan gelombang Douqi dari berbagai warna menyembur keluar dari tubuh pusat kekuatan setengah kaisar itu, hembusan aura yang kuat dengan cepat bergabung dan menyatu di atas kepala semua orang, dan dalam sekejap mata, langit di atas seluruh kota Hanxi, diselimuti paksaan yang sangat kuat. Paksaan yang mengesankan ini dikumpulkan bersama oleh semua pusat kekuatan setengah kaisar di kota, dan di depan aura dan paksaan yang kuat ini, bahkan wajah dari beberapa pusat kekuatan Dou Kaisar yang berjauhan memiliki ekspresi yang sama saat ini, tidak membantu tetapi sedikit berubah. Meskipun paksaan yang mengesankan ini tidak cukup untuk menyamai aura dan paksaan yang mereka kentalkan, tetapi di tingkat setengah kaisar ini, aura dan paksaan yang dipadatkan oleh semua pusat kekuatan setengah kaisar di kota saat ini pasti bisa disebut pemaksaan yang kuat di bawah Kaisar Dou. Menyadari hal ini, senyum di wajah Sun Suo menjadi lebih dingin. Meskipun mereka belum benar-benar melakukan apa-apa, Sun Suo sepertinya telah melihat Xiao Yan diinjak-injak di bawah kakinya. Dari waktu ke waktu, terdengar dengusan dingin. Di atas kehampaan, satu demi satu siluet terbang ke langit seperti bintang jatuh, dan segera, dengan momentum pengepungan, mereka mengepung Xiao Yan yang telah kehilangan tubuh kaca vajranya saat ini, dan sepasang mata tajam tertuju padanya. Pada saat yang sama tatapan serakah di mata Xiao Yan terbukti dengan sendirinya, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kecemburuan yang tercampur. Dengan cara ini, terlihat seperti sekelompok serigala lapar yang menatap singa, meskipun mereka takut di dalam hati, hati yang tamak mendesak mereka untuk menantang batas kemampuan mereka. Menghadapi semakin banyak kekuatan setengah kaisar di sekelilingnya, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es, dan sepasang mata hitam pekat, nyala api aneh yang cemerlang terus meningkat. Dengan pikiran, di antara alis, kekuatan jiwa yang luas tiba-tiba menyapu, dan dengan cepat menyelimuti langit dan bumi ini. Pada saat ini, gerakan setiap pusat kekuatan setengah kaisar di langit dan bumi tercermin dengan jelas di Xiao Yan, pikiran. Merasakan aura yang kuat turun dari langit di atas kepalanya, Xiao Yan tidak berkomitmen. Beberapa tahun yang lalu, dia telah melawan aura dan paksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Tekanan, di depan Xiao Yan, tidak layak disebut. Mendengus dingin yang dalam keluar, sosok Xiao Yan yang berdiri di kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan dengan pikiran, kekuatan garis keturunan naga dan phoenix yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah ungu emas mengembun di pembuluh darah. Dalam tubuh Xiao Yan itu berubah menjadi naga darah ungu emas, dan segera setelah itu, ia bergegas dengan gila-gilaan melalui semua pembuluh darah Xiao Yan, dan pada saat yang sama, mengirimkan gelombang kekuatan yang melonjak ke anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Setelah gelombang kekuatan mengalir ke seluruh tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan raungan yang panjang dan keras, suaranya bercampur dengan semburan nyanyian naga, yang membuat hati orang bergetar saat mendengarnya. Pada saat yang sama, aura pada tubuh Xiao Yan juga meroket pada saat ini, dan dalam sekejap mata, kekuatan Xiao Yan mencapai tahap-tahap setengah kaisar bintang 6 tengah dari setengah kaisar bintang 6 awal. Panggung semua orang yang memperhatikan ini terkejut lagi. Segera setelah itu, dengan pikiran di benak Xiao Yan, aura yang lebih menakutkan dari yang sebelumnya meletus dari tubuh Xiao Yan, paksaan yang dikumpulkan oleh ratusan pembangkit tenaga kaisar setengah ditekan secara tiba-tiba. Munculnya adegan ini membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan keterkejutan, dan berteriak tak terkendali. Pada saat ini, semua orang di kota Hanxi dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Pada saat ini, semua orang di dunia menunjukkan ekspresi tercengang. Melihat Xiao Yan di atas kehampaan, sulit membayangkan betapa kuatnya Xiao Yan di depannya, dan betapa kuatnya dia bahkan dengan sikap yang begitu menakutkan. Kamu dapat menekannya dengan kekuatanmu sendiri, Xiao Yan, apakah dia benar-benar hanya setengah kaisar?
Pada saat ini, bahkan wajah dari pembangkit tenaga Dodi itu sama-sama tercengang, dan untuk Sun Suo, ekspresi menyeringai di wajahnya telah muncul pada saat Xiao Yan menunjukkan kekuatannya yang kuat. Itu benar-benar menjadi suram seperti kolam air yang dalam. Itu hanya paksaan, tapi tidak membuktikan apa-apa. Ayo berjuang bersama. Dengan kekuatan kita yang begitu banyak, tidak peduli seberapa kuat dia, akan ada saatnya semangat juangnya akan habis. Tunggu sampai kalau begitu, ini adalah saat kematian Xiao Yan. Meskipun pemaksaan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan tidak lemah, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menekan keserakahan di hati pusat kekuatan setengah kaisar di depannya. Untuk pil tingkat kedua, apa yang dapat mereka lakukan akan lebih gila dari yang dapat Anda bayangkan, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Xiao Yan di depan mereka, tetapi ada pil tingkat kedua di depan mereka, tetapi itu adalah cukup untuk mendorong mereka menjauh ke pedang ini. Benar saja, begitu teriakan pertama turun, segala macam teriakan yang mengobarkan api mengikuti satu demi satu, dalam sekejap mata, atmosfer antara langit dan bumi menjadi tegang kembali. Ratusan pembangkit tenaga setengah kaisar menatap Xiao Yan seperti serigala. Douki yang mengamuk dengan gila-gilaan melonjak di permukaan tubuh mereka, sinar cahaya Douki melesat ke langit, auranya seperti pelangi. Semua orang menunjukkan senjata, pisau atau pedang mereka sendiri, dan bahkan beberapa senjata aneh yang tidak dapat disebutkan namanya, tetapi itu saja, hal-hal yang tampaknya tidak penting itu, di tangan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di tangannya, itu telah menjadi senjata pembunuh. Dengan ledakan aura Xiao Yan, suasana di atas kehampaan menjadi tegang dan sunyi. Tidak ada yang memilih untuk memimpin. Meskipun mereka hanya menghadapi Xiao Yan sendirian, semua orang tampaknya menghadapi ribuan pasukan. Minum, Xiao Yan mati. Hingga suatu saat, di atas kehampaan, seorang lelaki tua yang memegang pedang besar berteriak dengan keras, dan di tengah semangat juang yang bergejolak, suasana hening dan berat di arena juga diumumkan akan pecah pada saat ini. Sambil melambaikan pedang besar di tangannya, tubuhnya bergerak dan menghilang di depan orang banyak dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan yang hampir padat di tempat, yang secara bertahap menghilang setelah beberapa napas. Dan saat berikutnya, kehampaan di depan Xiao Yan tiba-tiba terdistorsi, dan sosok lelaki tua yang menghilang di tempat barusan muncul, ketika melesat pergi, itu seperti matahari yang cerah, membuat orang tidak bisa membuka mata. Pedang Corona, cahaya keemasan melesat keluar, dan lelaki tua itu mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Pedang besar yang dipegang tinggi di tangannya juga jatuh dengan keras pada saat ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan jatuh tanpa ampun ke Xiao Yan di depannya dengan aura yang sangat ganas. Tapi detik berikutnya, telapak tangan Xiao Yan sedikit bergetar, dan penguasa berat misterius hitam legam itu segera jatuh ke tangannya dengan pikiran, api yang cemerlang tiba-tiba menyelimuti penguasa raksasa itu dengan embusan. 7 tingkat menghancurkan langit, 1 kaki. Dengan suara rendah di dalam hatinya, dia mengangkat penguasa berat misterius yang terbungkus api aneh di tangannya, dan saat berikutnya, dia bertabrakan dengan keras dengan pedang raksasa emas yang mendekat. Tapi sebelum tabrakan antara keduanya berakhir, di dunia sekitar Xiao Yan, sosok-sosok melintas dengan cepat, memegang berbagai senjata di tangan mereka, memamerkan keterampilan bertarung mereka, dan menyerang Xiao Yan dengan kejam. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan dengusan dingin, matanya bersinar dingin, penggaris raksasa di tangannya terbang, dan dalam sekejap mata, dia mengayunkannya beberapa kaki terus-menerus. 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. Suara tegas terus berdering di hati Xiao Yan, dan cahaya Qi keluar, menghentikan semua pusat kekuatan setengah kaisar yang menyerang di sekelilingnya. Tetapi pada saat yang sama, salah satu dari 9 bintang dan setengah kaisar di antara kerumunan melewati Cimang, melewati kerumunan, dan datang ke depan Xiao Yan dengan memutar pergelangan tangannya, belati pendek hitam muncul di depan Xiao Yan lengan 9,5 bintang. Tubuh berputar pada sudut yang sangat aneh, Kaisar setengah bintang 9 berhasil menghindari pandangan Xiao Yan, dan dengan cepat mendekati tubuh Xiao Yan, belati pendek di lengan bajunya berkedip sedikit, di bawah infus semangat juang, seperti ular hitam, itu menyerang dengan cepat dan ganas di dada Xiao Yan. Ding! Namun, segera setelah itu, hasilnya adalah suara emas dan besi yang sangat keras bertabrakan. Pada saat yang sama, percikan api keluar dari dada Xiao Yan, dan jubah hitam di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan potongan emas ungu di bawahnya.
Xiao tubuh Yan tertutup sisik naga. Melihat pemandangan ini, Kaisar setengah bintang 9 tiba-tiba terkejut, tetapi sebelum ekspresi wajahnya berubah, penguasa besar yang terbungkus api telah membombardir wajahnya dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, belati di tangan lelaki tua itu langsung jatuh dari tangannya tak terkendali. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu juga terbang tak terkendali, dan darah berceceran kemanapun lewat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak menyadarinya? Benar-benar mendekati kematian untuk memainkan trik persembunyian semacam ini di depan sang alkemis. Dengan dengusan dingin samar di mulutnya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dan kelompok pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di sekitarnya berteriak dan menyerang lagi. Melihat ini, Xiao Yan menyipitkan matanya, mengayunkan penggaris raksasa di tangannya dengan paksa, menginjak kekosongan dengan kakinya, dan dalam ledakan kekuatan, sosok Xiao Yan juga tiba-tiba melesat keluar, memegang penggaris raksasa di tangannya, dan orang yang akan datang sekelompok pembangkit tenaga setengah kaisar bergegas dengan ganas. Ledakan. Dibandingkan dengan lelaki tua sebelumnya, Xiao Yan saat ini lebih langsung. Begitu penguasa raksasa di tangannya jatuh, dia memukul mundur pembangkit tenaga Half Emperor dengan satu kaki, dan kemudian pembangkit tenaga listrik Half Emperor lainnya mengikuti dari dekat. Segera, adegan yang sama terjadi dalam kehampaan ini, terus disajikan. Bahkan ketika menghadapi dua atau bahkan lebih setengah kaisar pada saat yang sama, Xiao Yan juga sangat mendominasi. Sementara sosoknya berputar, dia hampir menggunakan langkah surgawi di bawah kakinya sampai ekstrim. Sebelum itu setengah kaisar bisa melihat Xiao Yan tubuh jelas, sudah sangat terpesona oleh penguasa raksasa cantik itu. Dan setelah pembangkit tenaga listrik setengah kaisar ini mencoba yang terbaik untuk dengan kejam melewati senjata di tangan mereka melalui tubuh Xiao Yan, mereka menyadari bahwa senjata mereka tidak ternoda oleh jejak darah sama sekali, dan bahkan senjata yang telah dibunuh oleh mereka sendiri, senjata barusan Xiao Yan yang menembus juga diam-diam bubar. Tanpa diduga, sementara Xiao Yan terus jatuh di bawah penguasa besar Xiao Yan yang dianggap semua orang terluka sebenarnya hanyalah bayangannya. Di bawah kecepatan mengerikan Xiao Yan, bahkan dengan kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar, dia tidak bisa menahannya beberapa kali. Ratusan pembangkit tenaga setengah kaisar, awalnya berpikir untuk menghancurkan, tetapi sekarang benar-benar berlawanan. Satu orang satu kaki, satu orang satu kaki. Xiao Yan saat ini seperti dewa perang yang tak terkalahkan, bahkan jika dia adalah setengah kaisar bintang 9, di bawah penguasa besar Xiao Yan, dia juga akan dikalahkan. Dalam sekejap mata, setengah dari ratusan pembangkit tenaga setengah kaisar di arena sudah terluka parah oleh pengeboman Xiao Yan dengan penggaris berat. Tidak sampai saat ini semua orang yang hadir secara bertahap sadar. Kekuatan Xiao Yan di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Sekarang, satu-satunya yang bisa mengalahkan Xiao Yan di seluruh Coldstream City, kecuali untuk orang yang hadir tidak akan ada orang lain untuk pembangkit tenaga listrik Doudi. Di luar lingkaran pertempuran, wajah-wajah pembangkit tenaga listrik Doudi itu semuanya terpana. Tidak lama kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, mengingat semua tebakan tentang Xiao Yan di hati mereka sebelumnya. Ketika saya melihatnya sekarang, aku hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Di sisi lain, Bai Ying dan Sun Suo juga sangat terkejut di hati mereka, terutama Sun Suo, yang dikejutkan oleh kekuatan tempur Xiao Yan yang menakjubkan, dan pada saat yang sama, kemarahan yang sangat membenci datang dari lubuk hatinya. Bergelombang dengan cepat, angin dingin yang suram menyapu antara langit dan bumi, dan di atas kepala, matahari yang terik, yang tampak jelas, juga sangat suram pada saat ini. Ada sedikit kepahitan di udara, ini bukan rasa yang sebenarnya, tapi keputusasaan bercampur dengan ketidakberdayaan. Kepahitan ini datang dari lubuk hati seseorang, sepertinya putus asa, dan sepertinya panik. Antara langit dan bumi, mata sunyi yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok hitam yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, dan penguasa hitam besar di tangannya. Mata semua orang penuh dengan kengerian, ketakutan, dan keputusasaan. Siapa sangka bahwa seseorang yang tampaknya termasuk dalam kategori terlemah di antara semua orang di dunia ini, tetapi menekan mereka ratusan pusat kekuatan setengah kaisar, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, di dunia ini di mata pemuda itu dalam jubah hitam, masih belum ada gelombang. Meskipun begitu banyak pembangkit tenaga setengah kaisar telah dikalahkan, pada saat ini,
mata Xiaoyan masih tampak tenang, dan situasi di depannya tampaknya menjadi alasan. Namun, dia tidak tahu betapa mengejutkannya semua ini di mata semua orang di kota. Ledakan. Dengan memutar pergelangan tangannya dan penggaris besar menyapu ruangan, setengah kaisar bintang 9 sekali lagi tanpa ampun diterbangkan oleh Xiaoyan yang berada di lapangan saat ini. Ekspresi setengah bumi bintang 9 itu juga berubah menjadi pucat. Setelah dipukul dengan keras, kaisar setengah bintang 9 tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang keluar tak terkendali pada saat ini. Dia secara paksa dibubarkan, dan tidak lagi di bawah kendalinya di waktu singkat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan perlahan mengangkat matanya, sepasang mata hitam pekat memantulkan cahaya api yang cemerlang. Ketika mata Xiaoyan menyapu lusinan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di sekitarnya, semua orang tidak bisa menahan gemetar dan mundur dengan cepat, tetapi semua orang yang diawasi oleh mata Xiaoyan dengan cepat dipenuhi dengan hawa dingin, dan keringat dingin mengalir tak terkendali dari seluruh tubuh, artinya terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini, Xiaoyan di depan mereka tampak seperti dewa pembunuh bagi mereka. Meskipun dia tidak benar-benar membunuh orang, di bawah kekuatannya yang mendominasi dan ganas, martabat di hati semua pusat kekuatan setengah kaisar yang hadir, juga telah sepenuhnya dihancurkan olehnya. Panggilan. Sampai saat ini, tubuh Xiaoyan, yang tegang sepanjang waktu, sedikit rileks. Tiba-tiba, rasa lemah keluar dari dalam tubuhnya. Xiaoyan bertahan selama hampir 1 jam tanpa mengubah wajahnya, akhirnya pada saat ini sesaat, sentuhan pucat muncul. Berada dalam kondisi puncak untuk waktu yang lama, bahkan jika kekuatan tempur Xiaoyan menjadi sangat kuat, cukup baginya untuk menekan ratusan pusat kekuatan setengah kaisar yang hadir, tetapi setelah itu, apa yang akan dia bawa pasti akan menjadi periode waktu yang lama, melalui waktu. Kemunculan adegan ini segera membawa kegembiraan ke hati semua setengah kaisar kuat yang hadir. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang telah kuat selama 1 jam, pada akhirnya akan mengalami momen yang begitu lemah. Hahaha, kesempatan telah datang, saya pikir orang ini benar-benar tak terkalahkan, tetapi ternyata dia hanya berpura-pura kuat, berpura-pura, hehe, sekarang saatnya kami menghabisimu. Hahaha. Segera, dikelilingi oleh Xiaoyan, wajah puluhan pembangkit tenaga Half Emperor yang awalnya ketakutan tiba-tiba menunjukkan rasa kegilaan di wajah mereka saat ini. Perubahan wajah Xiaoyan sepertinya membuat mereka melihat fajar kemenangan. Dalam sekejap mata, ekspresi wajah puluhan pembangkit tenaga listrik Half Emperor segera menjadi gelisah dan bergejolak. Haha, bocah ini sekarat. Ayo pergi bersama. Selama kita terus memakannya sebentar, dia pasti akan menjadi tawanan kita. Haha, obat mujarab tingkat 2, aku akan segera mendapatkan obat mujarab tingkat 2. Haha, Xiaoyan, jangan salahkan kami karena terlalu kejam, kami tidak peduli jika kami mati secara tidak sengaja. Haha, serangkaian tawa nyaring jatuh, dan tiba-tiba, di atas kehampaan, beberapa pembangkit tenaga setengah kaisar yang telah berencana untuk mundur, pada saat ini, mengalihkan pandangan mereka ke belakang lagi, bahkan mereka yang diledakkan oleh Xiaoyan dengan kekuatan misterius yang berat. Penguasa pada saat ini, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar berikutnya juga melompat dari tanah satu demi satu, dan masing-masing tubuh kuat mereka, dengan pikiran, energi pertempuran di tubuh mereka menyembur keluar lagi. Antara langit dan bumi, tatapan tajam menembak Xiaoyan satu demi satu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keserakahan, dan senjata di tangannya memantulkan kilau dingin di bawah sinar matahari. Tanpa sadar, bahkan udara pun dipenuhi dengan bau darah yang samar, seolah-olah pertarungan yang tak terlihat terjadi secara diam-diam. Minum, Xiaoyan, mati. Sampai saat tertentu, seorang pria kuat di arena yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap akhir setengah kaisar bintang 8 tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan sepasang pedang yang dipegang di kedua tangan segera menembus kehampaan, dan cahaya dari pedang itu terbang ke arah Xiaoyan dengan ganas, menebas dan datang. Segera setelah itu, hampir 100 sosok juga menggerakkan tubuh mereka satu demi satu, dan semuanya menembak ke arah Xiaoyan dengan hati-hati. Saat senjata diayunkan, aliran ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi kehampaan seperti bintang jatuh, meledakkan dengan ganas ke arah Xiaoyan dalam serangan gabungan. Pada saat ini, Xiaoyan, yang dikelilingi oleh semua orang, memiliki ekspresi damai di wajahnya, dan tidak ada gelombang yang terlihat pada sepasang mata hitam pekat.
Jauh di dalam pupil, cahaya api yang cemerlang secara bertahap mengembun menjadi nyala api roda. Dis berputar perlahan. Segera setelah itu, Xiaoyan mengabaikan ratusan sosok yang bergegas ke arahnya. Sebaliknya, pikirannya bergerak, dan api yang indah muncul di telapak tangannya dengan embusan. Segera, mengikuti perubahan pikiran Xiaoyan, dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Douqi dalam topan di tubuh Xiaoyan juga keluar dari tubuhnya saat ini seperti uang, berubah menjadi garis api yang setebal pergelangan tangan manusia, berputar di sekitar tubuh Xiaoyan, layak untuk roda api di telapak tangannya dengan cepat berkumpul dan pergi. Segera setelah itu, ketika semangat juang yang tak terhitung jumlahnya datang dalam jarak 10 kaki dari tubuh Xiaoyan, ekspresi wajah tenang Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kekerasan. Segera, telapak tangan yang terulur tiba-tiba mengepal, dan tangan itu tidak sepenuhnya terkondensasi. Roulet api yang terbentuk dengan kuat dipegang oleh Xiaoyan di telapak tangannya. Dengan pikiran, semua energi pertarungan yang tersisa di tubuh Xiaoyan menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dengan cepat mengalir ke roda api di tangan Xiaoyan. Saat berikutnya, ketika Xiaoyan perlahan mengangkat matanya, ekspresi wajahnya yang pucat menjadi acuh tak acuh, bahkan sedingin es. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiaoyan yang terkepal erat perlahan menyebar, dan rolet api seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kemurkaan Buddha, reinkarnasi. Kemurkaan Buddha, reinkarnasi. Ketika Xiaoyan perlahan meludahkan kata-kata penuh ketidakpedulian, rolet api di telapak tangannya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di saat berikutnya. Nyala api yang indah melambung ke langit, memenuhi langit dan bumi dengan momentum membakar langit. Pada saat ini, ketika semua orang di kota Hanxi memandang Xiaoyan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam di mata mereka. Bahkan jika mereka sekuat pembangkit tenaga Doudi itu, pada saat ini, di wajah mereka, ekspresinya juga sangat ngeri. Berbeda dari sebelumnya, pada saat ini, keterampilan bertarung yang terkondensasi di tangan Xiaoyan membuat mereka merasa ngeri dan kaget dari lubuk hati mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa roulet api penuh dengan kekuatan yang sangat mendominasi, dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam kekuatan itu cukup untuk membuat mereka, para petarung kuat seperti Emperor Fighters, merasa terintimidasi. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan bertarung yang begitu mengerikan? Dia hanya berada di level setengah kaisar sekarang. Jika dia diperlakukan oleh orang kuat dengan level yang sama denganmu dan aku, level ini keterampilan bertarung mungkin tidak cukup. Bunuh kau dan aku. Identitasnya jelas tidak sederhana. Untuk memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, dan memiliki keterampilan bertarung yang mengerikan, orang ini jelas bukan orang biasa. Di belakangnya, pasti ada latar belakang yang lebih besar. Untungnya, kita tidak bergerak, kalau tidak. Memikirkan hasil yang tampaknya menakutkan, beberapa pembangkit tenaga Doudi di kejauhan mau tidak mau saling memandang, dan ekspresi di mata mereka juga tampak sedikit khawatir. Jika Xiaoyan yang ada di depan mereka saat ini benar-benar orang yang tidak biasa, maka mereka benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka adalah pejuang kuat Kaisar Dou, mereka sama-sama langka di benua ini kekuatan pertahanan diri. Benua Yuanwu sangat besar, dan Kaisar Dou tidak mewakili apapun di hadapan beberapa keluarga atau kekuatan yang benar-benar kuat. Bahkan jika mereka sekuat Kaisar Dou, tidak peduli seberapa kuat mereka masih seperti semut di depan mata kekuatan-kekuatan itu. Benua Yuanwu sangat besar, dan tidak sedikit orang yang lebih kuat dari Kaisar Dou. Kesombongan yang berlebihan hanya akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Mungkin, pertempuran antara keluarga Matahari dan Bai di depan mereka adalah awal dari kehancuran mereka. Memikirkan hal ini, pembangkit tenaga Doudi di kejauhan mau tidak mau mundur, saling memandang beberapa kali, dan diam-diam menarik aura yang mereka keluarkan, dan beberapa bahkan berbalik dan diam-diam pergi dari sini. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling berbahaya, meskipun nama Xiaoyan telah tersebar di seluruh wilayah barat, tidak ada yang tahu identitas di belakangnya atau asalnya. Meskipun hadiah yang diberikan oleh 4 sekte besar sangat mengharukan, tidak semua orang akan segila itu, ada banyak orang yang menjilat darahnya, tetapi tidak ada orang yang benar-benar berkultivasi. Keserakahan sesaat dapat menghancurkan semua yang Anda miliki dalam sekejap, termasuk orang yang Anda cintai, tetapi keadaan pikiran yang stabil memungkinkan Anda untuk berlayar jauh tanpa terbalik di selokan.
Bang bang bang. Segera setelah momen berikutnya, ketika reinkarnasi kemarahan Buddha di tangan Xiao Yan benar-benar meledak, seberkas cahaya hitam pekat dan momentum menghancurkan langit langsung menghancurkan roh-roh juang yang ditembakkan ke kepala dalam sekejap. Segera setelah itu, tanpa menunggu kelompok pembangkit tenaga Half Emperor kembali sadar, sinar cahaya hitam pekat yang acuh tak acuh menyapu tubuh mereka dalam sekejap. Tetapi bagi mereka yang tersapu oleh cahaya hitam, nafas kehancuran yang mengerikan segera menembus tubuh mereka, dan mereka hanya bisa merasakan nafas kematian yang dengan cepat mendekati jiwa mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa setiap orang bagian dari tubuh yang tersapu oleh sinar hitam ternyata hancur dengan cara yang aneh. Itu benar, di bawah cahaya hitam, kulit semua orang berangsur-angsur mulai retak, seperti kulit kayu kering, jatuh dari tubuh mereka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu daging dan darah di bawahnya, hingga tulang putih tebal, bahkan sebagian dari tulangnya, juga berubah menjadi bubuk di bawah cahaya hitam. Apa? Di bawah berkas cahaya hitam itu, semuanya akan berantakan, dan dalam sekejap mata, di atas kehampaan ini, ada jeritan kesakitan yang tak ada habisnya. Tubuh yang hancur oleh cahaya hitam tidak merasakan sakit sama sekali, dan hanya bisa merasakan kehampaan seperti tidak ada apa-apa. Namun, justru karena ini hilangnya perasaan membuat orang-orang ini merasa semakin ketakutan dan tidak terlihat. Di antaranya mereka, tampaknya mereka telah jatuh ke dalam jurang maut. Kematian yang tidak disadari, hal semacam ini, membuat orang merasa paling menakutkan. Bagaimanapun, kematian mungkin tidak mengerikan, tetapi prosesnya sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, antara langit dan bumi, mereka yang terkena reinkarnasi murka Buddha jatuh dari kehampaan dengan napas lemah saat ini, dan kemudian dengan kejam menabrak kota di bawah. Meskipun kekuatan destruktif dari reinkarnasi murka Buddha tidak bersuara, namun sangat sunyi keheningan yang aneh ini membuat semua orang yang bersentuhan dengannya gemetar. Pada saat ini, bahkan dengan hati Sun Suo dan Bai Ying, ekspresi wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Setelah menyadari keanehan cahaya hitam, keduanya diam-diam saling memandang, bahkan mereka tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya akan mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Apa sebenarnya keterampilan bertarung anak ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Tidak peduli apapun, bahkan jika kita melawan orang ini hari ini, kita harus menjaga Xiao Yan di sini. Jika kau memiliki keterampilan bertarung ini, Ham Hef, belum lagi menjadi kepala dari 4 keluarga besar, saya khawatir di masa depan, bahkan keluarga Sun saya akan mendapat tempat di kursi tetua Tianjianmen. Meskipun dia terkejut dengan keterampilan bertarung Xiao Yan, di hati Sun Suo saat ini, dia lebih serakah. Lagi pula, jika dia bisa mengembangkan keterampilan bertarung yang aneh hingga sukses besar, begitu dia melepaskannya, bukankah itu berarti semua pembangkit tenaga listrik Dodi yang bertarung melawannya akan dihancurkan sampai mati oleh keterampilan bertarung ini? Saya takut dia adalah orang yang kuat di alam Huayuan, dan dia, Sun Suo, juga bisa bertarung dengan kuat. Memikirkan hal ini, Sun Suo menjadi semakin serakah dengan geraman rendah di hatinya, rasa dendam di tubuhnya langsung meningkat, mengabaikan Bai Ying yang wajahnya berubah seketika, tubuhnya yang kokoh bergerak tiba-tiba, dan dengan kecepatan kilat, dia dengan cepat mendekat Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan pada saat ini juga dengan cepat menemukan tindakan Sun Suo. Melihat ini, Xiao Yan merasa sangat bermartabat di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlalu peduli saat ini, beberapa pertempuran ki di tubuhnya dicurahkan saat ini, dan menuangkan semuanya ke dalam rolet api di tangannya. Kemurkaan reinkarnasi Buddha, blokir untukku. Dengan teriakan rendah di dalam hatinya, kulit Xiao Yan menjadi sangat bermartabat. Pada saat yang sama, semua kekuatan tubuh dan pikirannya dituangkan ke dalam reinkarnasi murka Buddha. Pada saat ini, semua yang bisa diharapkan Xiao Yan hanyalah ini kemarahan Buddha bereinkarnasi. Ledakan. Dengan infus Doqi, berkas cahaya hitam, yang awalnya hanya setebal 10 kaki, membengkak melawan angin dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya setebal hampir 100 kaki, dan pada saat yang sama, kekuatan pada itu menjadi lebih menakutkan. Dalam waktu singkat, itu telah membombardir tubuh Sun Suo dengan ganas. Saat titik cahaya hitam pekat menyentuh tubuh Sun Suo, itu segera mengalir ke tubuh Sun Suo, dan di depan titik cahaya hitam ini, bahkan jika Sun Suo memiliki semangat juang untuk melindungi tubuhnya, dia masih tidak bisa sepenuhnya menolak, itu luar. Dalam sekejap mata,
Sun Suo menemukan kengeriannya bahwa jubah di dadanya telah berubah menjadi kehampaan di bawah cahaya hitam, dan pada saat yang sama, kulit di dadanya telah bernanah di beberapa titik, seukuran telapak tangan Anda. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini langsung membuat Sun Suo merasa ngeri, sulit membayangkan bahwa di bawah cahaya hitam ini, bahkan tubuh fisiknya pasti akan membusuk dan menghilang. Ini adalah keterampilan bertarung yang aneh. Itu bahkan dapat menghancurkan semangat juang kaisar ini. Merasakan bahwa topeng Douqi yang melindungi tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang sangat lambat, pupil mata tajam Sun Suo tiba-tiba menyusut, dan kengerian di hatinya bahkan lebih tak terlukiskan. Keterampilan bertarung aneh di depannya ini benar-benar bisa disebut satu-satunya yang pernah dilihat Sun Suo dalam hidupnya. Ini dapat secara paksa menghancurkan semangat juang lawan. Jika Anda ingin melakukan ini, dalam keadaan normal, kecuali jika kekuatan Anda jauh lebih unggul kepada lawan, Anda tidak akan pernah bisa menguraikan dendam yang telah disempurnakan orang lain. Namun, pada saat ini, adegan semacam ini, yang secara teori sama sekali tidak mungkin, benar-benar muncul di depan Sun Suo, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat yang sama, Bai Ying di sisi lain juga menyadari ada sesuatu yang salah di sini, dan sedikit mengernyit, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi dengan pikiran, kekuatan jiwa menyebar, mengelilingi pengeboman di wajah Sun Suo, tubuh sinar cahaya hitam diperiksa dengan hati-hati. Mendesis. Tapi segera setelah itu, ketika kekuatan jiwa Bai Ying mendekati berkas cahaya hitam, Bai Ying jelas merasakan bahwa ada hisapan yang sangat aneh keluar dari berkas cahaya hitam. Sebelum kekuatan hisap, kekuatan jiwa Bai Ying sepertinya ditarik. Meskipun Bai Ying menariknya tepat waktu, masih ada beberapa gumpalan kekuatan jiwa yang ditelan oleh sinar hitam. Kekuatan jiwa ditelan, dan Bai Ying, sebagai master, segera terlibat. Rasa sakit yang tajam datang dari dalam jiwanya, menyebabkan ekspresi wajah Bai Ying menjadi sedikit terdistorsi. Apa? Dia tidak bisa menahan napas terengah-engah dan menjerit. Sosok Bai Yingli yang berdiri di atas kehampaan mau tidak mau mundur setengah langkah, dan menatap Xiao Yan dengan wajah tercengang. Tepatnya, disinilah saat keterampilan bertarung yang ditampilkan olehnya, reinkarnasi dari kemarahan Buddha. Ini, keterampilan bertarung hantu macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Itu benar-benar dapat melahap kekuatan jiwaku. Menatap seberkas cahaya hitam legam dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya, Bai Ying merasa sangat heran di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, di matanya menatap Xiao Yan, ada juga kecemerlangan. Setengah kaisar saja sudah memiliki kekuatan untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik Doudi, sulit membayangkan betapa kuatnya jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik Doudi di masa depan. Kali ini, 4 sekte besar mungkin telah menabrak pelat besi. Dengan pikiran di dalam hatinya, Bai Ying merasakan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, tetapi dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya redup di kedalaman matanya, yang menghilang dalam sekejap. Meskipun 4 sekte besar telah menabrak lempeng besi, jika keluarga Bai-nya bisa berhati-hati, maka orang yang tertawa terakhir mungkin adalah keluarga Bai-nya, kebangkitan peran kecil mungkin juga bergantung pada matinya peran besar ini. Wilayah Barat, yang tetap tidak berubah selama ratusan tahun, sekarang harus dirombak. Ketika dia sadar kembali, mata Bai Ying perlahan menyipit menjadi garis tipis, dan dia menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian dia melihat Sun Suo lagi. Matanya berkedip sedikit, dan semangat juang dalam tubuhnya, berjalan diam-diam. Pada saat yang sama, Sun Suo, yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan sinar hitam di depannya, memiliki ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Menghadapi keterampilan bertarung yang aneh ini, meskipun dia adalah petarung yang kuat melawan kaisar, dia masih merasakan gelombang ketakutan. Dia belum pernah mendengar keterampilan bertarung yang aneh di benua Yuanwu. Xiao Yan, keterampilan bertarung apa yang kamu lakukan? Sun Suo menatap Xiao Yan dengan ekspresi ganas, dan berkata dengan nada yang sangat rendah. Kemurkaan Buddha, reinkarnasi. Mengenai hal ini, Xiao Yan hanya menjawab dengan nada yang sangat acuh tak acuh, dan pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sinar cahaya hitam legam yang dia kendalikan tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan segera, nafas yang lebih kuat datang. Dilaporkan dari sana bahwa ekspresi wajah Sun Suo mau tidak mau berubah lagi. Di bawah sinar hitam pekat ini, bahkan dia merasakan perlawanan saat ini. Pada saat yang sama wajahnya sedikit berubah, gelombang amarah mengalir ke dalam hati Sun Suo.
Sebagai petarung yang kuat, dia sebenarnya dihentikan oleh seorang anak di tingkat setengah kaisar hari ini. Jika hal semacam ini keluar, bukankah Sun Suo-nya ingin menjadi bahan tertawaan orang lain, dan ini akan membuat keluarga Sun-nya mendapatkan pijakan di antara 4 keluarga besar di masa depan. Mengaum. Dengan mengingat hal ini, kemarahan di dada Sun Suo segera menjadi tak terkendali, dan dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dari mulutnya. Tubuh harimau itu bergetar, dan tiba-tiba, semangat juang yang melonjak-melonjak dari seluruh tubuh Sun Suo, kekuatan dan pengaruh agung menyebabkan seluruh dunia bergetar. Minum. Jubah lengan diayunkan tiba-tiba, dan gelombang Douqi berubah menjadi gelombang teror yang terus-menerus dengan aura yang ganas dan mendominasi, dan dengan kejam membombardir sinar hitam legam di depannya. Ledakan. Ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Bahkan reinkarnasi Xiaoyan dari murka Buddha juga sulit dipertahankan di depan Douqi yang kuat dari pembangkit tenaga listrik Dodi. Dengan hanya satu pukulan, reinkarnasi kemarahan Buddha Xiaoyan tiba-tiba hancur dengan jarak hampir 100 kaki. Bersama dengan Xiaoyan pada saat ini, kulitnya tidak bisa membantu menjadi pucat dalam sekejap, dan ada rangan teredam di tenggorokannya, dan ada noda darah yang perlahan mengalir ke bawah, dan semakin banyak darah, dia menelannya kembali dengan tiba-tiba. Xiaoyan mengerti bahwa semakin dia sampai pada waktu seperti ini, semakin dia tidak bisa menunjukkan kelemahan, jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak bisa pergi dari sini hari ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi melirik Bai Ying yang berdiri di kejauhan. Untuk beberapa alasan, dia menggantungkan harapannya pada orang ini. Meskipun yang terakhir juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa Bai Ying tampaknya tidak berniat menyakitinya. Sebaliknya, dia telah membantunya menghentikan Sun Suo yang sudah ingin menyerang dia beberapa kali. Meskipun kita masih tidak tahu apa tujuan yang terakhir, tapi dari sudut pandang saat ini, Bai Ying adalah satu-satunya orang yang hadir selain Gu Yu yang bisa membantunya. Tentu saja, premis ini tetap bahwa dia dengan tulus bersedia membantu dirinya sendiri. Jika tidak, bahkan jika Xiaoyan dapat meninggalkan kota aliran dingin ini pada saat itu, dia mungkin baru saja meninggalkan sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Bang bang bang. Beberapa poni terdengar berturut-turut, dan Xiaoyan dengan cepat kembali ke akal sehatnya, tetapi dalam sekejap mata, Sun Suo telah muncul di depannya, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan cahaya ganas melintas di wajahnya, mata tajam. Niat membunuh sedingin es menembus kulit orang seolah-olah itu nyata, ketika dia mengangkat telapak tangannya, Sun Suo membantingnya ke dahi Xiaoyan. Huff, jadi bagaimana jika dendammu aneh? Di depan kekuatan absolut kaisar ini, itu hanya tipuan. Sekarang, kamu harus mati. Mati. Raungan yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi seperti guntur pada saat ini, wajah semua orang penuh dengan kengerian. Pembangkit tenaga listrik Dodi memang sangat kuat. Mengingat barusan, keterampilan bertarung Xiaoyan sangat aneh, tetapi semua orang yang bersentuhan dengannya menunjukkan kepanikan, bahkan jika dia sekuat 9 bintang dan setengah kaisar, sebelum keterampilan bertarung yang aneh itu, dia juga akan terkejut secara fisik dan bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar tidak punya pilihan selain mati di hadapan sinar cahaya hitam yang aneh itu. Namun, pada saat ini, di depan pembangkit tenaga listrik Dodi yang sebenarnya, meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, dia masih bukan tandingan pemboman acak yang terakhir. Pada saat ini, itu benar-benar runtuh, berubah menjadi titik cahaya di mana-mana langit, dan secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, Sun Suo, yang berdiri di depan Xiaoyan saat ini, juga mengembunkan energi pertarungan yang kuat di tangannya saat ini, dan dalam sekejap mata, itu terkondensasi menjadi substansi, mengembun pada Sun. Tubuh Suo seperti lapisan tiang oranye di telapak tangan besar itu terangkat tinggi, urat di lengannya terlihat, dan dia menamparkan Xiaoyan dengan keras dengan ekspresi ganas. Jika telapak tangan ini jatuh, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dengan gemetar di hatinya, wajah Xiaoyan langsung menjadi pucat, dan dia tidak peduli lagi. Pikirannya berpacu dengan cepat, dengan panik meremas jejak Douqi yang tersisa di setiap bagian tubuhnya, dan dengan cepat memadatkannya. Kemudian dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, siap untuk melakukan pertarungan terakhir ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan cepat berteriak kepada Gu Yu di dalam hatinya, tentu saja tidak mungkin bertahan di tangan Sun Suo dengan kekuatannya sendiri. Jika dia ingin pergi dari sini, dia mungkin harus bergantung pada Gu Yu dalam tubuhnya.
Hei, kamu memang sembrono kali ini. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak semangat juangmu. Sekarang orang ini menyerangmu, kamu tidak memiliki kemungkinan untuk bersembunyi. Sisanya akan diserahkan kepada. Tapi segera setelah itu, sebelum kata-kata dari mulut Guyu jatuh, cahaya putih melintas di ruang di depan Xiaoyan, dan segera setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di dunia lagi. Ledakan. Gelombang Douqi setinggi puluhan kaki menyapu ke segala arah, dan setiap orang yang terpengaruh akan memuntahkan darah dan mundur, dan bahkan beberapa orang yang lebih lemah terluka parah di bawah kekuatan yang tersisa. Saat langit dan bumi memutih, semua orang mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Setelah beberapa saat, cahaya putih berangsur-angsur meredup. Saat sinar matahari menyinari bumi lagi, semua orang di langit dan bumi secara bertahap melihat dengan jelas. Di saat ini, langit di atas, di hadapan semua orang, 3 sosok berdiri di kehampaan. Di antara 3 sosok, 2 orang menyentuh telapak tangan, sementara yang lain diblokir oleh seorang pria paruh-baya berjubah putih di antara 2 orang itu, dan gelombang semangat juang Zhou Tian yang menakutkan juga diblokir olehnya. Dan setelah melihat ketiga sosok ini, ekspresi wajah semua orang di dunia membeku seketika, tidak ada yang mengira dia akan menyerang lagi. Orang ini, mungkinkah dia benar-benar berniat melawan keluarga Sun untuk mendapatkan Xiaoyan? Tes, sepertinya ketertarikan Xiaoyan pada keluarga Bai-nya jauh melebihi daya tangkal keluarga Sun terhadap mereka. Hehe, ketika 2 harimau berkelahi, pasti ada yang terluka. Berdasarkan kabar dari kedua keluarga itu, saya khawatir mereka akan tahu apa yang terjadi hari ini dalam waktu dekat. Saat itu, akan ada pertunjukan yang bagus antara 4 keluarga besar. Keluarga Zuo dan keluarga Huo sudah unggul dalam kekuatan. Belum 1 atau 2 tahun sejak keluarga Zuo mendambakan 3 keluarga lainnya. Hanya saja 4 keluarga besar berada dalam keadaan seimbang, jadi keluarga Zuo sudah lama tidak bergerak. Sekarang setelah keluarga Bai jika kamu bertengkar dengan keluarga Sun, maka aku takut, Di kejauhan, beberapa pembangkit tenaga listrik Doudi sedang berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Mereka juga memiliki pendapat sendiri tentang 4 keluarga besar, jadilah 2 lainnya. Bai Ying, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melawanmu di sini? Haha, aku tidak pernah berpikir dengan hatimu, aku tidak terkejut kamu telah mencapai titik ini. Demi keuntungan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu menyerah. Mengenai kata-kata Sun Suo yang hampir berteriak, Bai Ying tersenyum dingin, kata-katanya penuh dengan penghinaan, dan saat berbicara, Bai Ying melirik Xiaoyan dengan ringan dari sudut matanya, dengan sedikit senyuman di matanya. Waktunya telah tiba, dan sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi. Menyadari tatapan Bai Ying, Xiaoyan hanya bisa cemberut, diam-diam menebak di dalam hatinya, apa tujuan Bai Ying di depannya. Dengarkan aku. Sekarang Xiaoyan berada di ujung kekuatannya, selama kamu menangkap Xiaoyan untukku, aku jamin kamu tidak hanya akan memberinya 2 pil urutan ketiga, tapi dia juga akan menjadi putra dari keluarga cucuku. Penatua, di masa depan, sumber daya kultivasi keluarga Sunku akan digunakan olehnya. Tatapan Sun Suo menyapu pusat-pusat kekuatan setengah kaisar di bawah, dan kata-kata yang dia ucapkan semakin menggerakkan hati orang-orang di bawah. Sinar cahaya merah meledak dari mata redup lagi pada saat ini. Kenaikan harga chip membuat emosi dari pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang telah banyak terluka ini segera menjadi gila, semuanya menanggung luka di tubuh mereka dan mengaktifkan sedikit energi pertempuran yang tersisa di topan di tubuh mereka satu setelah satu demi satu dengan pikiran. Douqi menyembur keluar dari tubuh, dan Douqi yang samar menyelimuti tubuh pembangkit tenaga setengah kaisar seperti lapisan kain kasa seperti lapisan tule. Lusinan pembangkit tenaga setengah kaisar perlahan naik ke kehampaan, menatap lurus ke arah Xiaoyan. Meskipun mereka terluka parah, Xiaoyan di depannya lebih lemah dari mereka. Jalani waktu terbaiknya. Ayo, dia berada di akhir pertempurannya sekarang, selama kita menangkapnya, kita akan menjadi tetua keluarga Sun mulai sekarang. Geraman rendah yang sedikit bersemangat terdengar di atas langit. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi di mata semua orang semakin bersinar. Ada terlalu banyak untuk dihitung, bagaimana bisa lebih buruk dari itu? Segera, puluhan sosok mencoba yang terbaik untuk merangsang semangat juang di tubuh mereka, dan sosok mereka terbang dengan cepat, bergegas menuju Xiaoyan yang berdiri di belakang Bai Ying saat ini. Hanya saja,
Dibandingkan dengan biasanya, saat ini kecepatan mereka nampaknya jauh lebih lambat, dan hal ini masih mengejutkan hati semua orang saat ini. Melihat ini, Bai Ying diam-diam mengerutkan kening di dalam hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Yan, itu tidak akan seperti yang dia inginkan. Kalian satu-satunya yang diinginkan Patriark, dan kamu berani pindah. Dengan mendengus dingin, Bai Ying melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, energi pertempuran biru air yang menakutkan menyerbu keluar, berubah menjadi gelombang besar energi pertempuran, melewati Xiao Yan, dan menghadapi lusinan pembangkit tenaga setengah kaisar yang bergegas maju disapu pergi dengan ganas. Dengan santai meledakkan pusat kekuatan setengah kaisar yang menyerang Xiao Yan ke dalam kehampaan, Bai Ying perlahan mengalihkan pandangannya ke bawah dengan wajah acuh tak acuh menyapu. Siapapun yang tersapu oleh garis pandang ini akan langsung merasakan kedinginan di tubuh, dan rasa dingin yang dalam akan segera muncul dari lubuk hati mereka. Mereka yang berani menyentuhku di depan kaisar ini, kamu pasti terlalu berani. Tidak ada jejak emosi dalam nada acuh tak acuh, dan paksaan yang dilepaskan dari yang tak terlihat seperti awan tebal yang melayang di atas kepala seseorang, dan dia akan menderita terornya sepanjang waktu. Bai Ying, Xiao Yan milik keluarga Sun saya. Hidup dan matinya secara alami ditentukan oleh keluarga Sun saya. Jika Anda ingin campur tangan, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Di samping, Sun Suo memarahi dengan nada yang sangat dingin, dan dengan lambaian tangannya yang besar, balas dendam kental oranye kuning dengan cepat mengembun di tangannya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang yang lebar dan besar. Di bawah kendali pikiran Sun Suo, pedang raksasa menebas udara, menutupinya dengan energi pertempuran dari udara tipis, dan pedang raksasa tajam itu melesat ke arah Bai Ying dengan momentum mematahkan bambu. Suara dingin juga keluar lagi. Orang-orang dari keluarga Sun, tolong dengarkan Patriark. Apapun yang terjadi hari ini, kamu harus menyerahkan Xiao Yan kepada Patriark. Selama ada di antara kamu yang bisa menangkapnya, kamu akan terdaftar sebagai tetua di masa depan. Jika tidak, jika kamu Xiao Yan melarikan diri, hari ini Patriark akan membiarkan kepalamu bergerak. Tiba-tiba, wajah anggota keluarga Sun di kota bawah berubah, tidak ada yang menyangka bahwa untuk menangkap Xiao Yan, Sun Suo akan berulang kali menganiaya klannya sendiri, bahkan mengancam nyawanya. Tapi setelah dipikir-pikir, jelas bahwa tidak ada seorang pun di seluruh klan yang berani menuruti kata-kata Sun Suo dan melawan Xiao Yan, tergerak. Mungkin bahkan jika itu adalah orang lain, pasti tidak akan terasa enak di hatiku. Benar saja, setelah mendengar kata-kata di mulut Sun Suo, wajah anggota keluarga Sun di kota di bawah tiba-tiba menjadi pucat, dan bahkan para tetua keluarga Sun memiliki ekspresi yang sama di wajah lama mereka, terlihat. Mereka semua tahu temperamen kepala keluarga. Begitu dia serius dengan apa yang dia lakukan, bahkan mereka akan kesulitan menghentikannya. Mengabaikan kata-kata di mulut Sun Suo, Bai Ying mencibir sinis, melambaikan tangannya yang besar, mengambil tombak di tangannya, mengangkat tangannya, dan angin kencang segera bersiul di telinganya. Ujung tajam pistol dengan mudah merobek kekosongan, petir ungu pendendam mengelilingi ujung tombak, dan segera setelah itu bertabrakan dengan keras dengan pedang raksasa yang mendekat. Ding! Dengan suara yang renyah, Sun Suo dan Bai Ying masing-masing mundur beberapa langkah, sementara Xiao Yan mengambil ramuan itu, duduk bersila di kehampaan, dengan mata sedikit tertutup, memurnikan tubuh dengan cepat, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa menyebar, menyelimuti Xiao Yan, untuk berjaga-jaga. Ding ding ding. Di satu sisi, pertempuran antara Bai Ying dan Sun Suo juga secara resmi dimulai. Pada konfrontasi pertama, keduanya tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi menggunakan kekuatan paling murni untuk bersaing. Saya yakin jika ini bukan pilihan terakhir, bahkan Sun Suo, dan tidak benar-benar berharap untuk saling berhadapan dengan kekuatan nyata. Lagi pula, jika itu masalahnya, seperti yang dikatakan Bai Ying sebelumnya, keluarganya dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan gila-gilaan di atas langit, berkedip dengan cepat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Ketika semua orang di bawah melihat mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ngeri di mata mereka. Tingkat kekokohan bayangan ini, ternyata untuk mempersulit mereka untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu sampai sekarang, mereka tidak dapat mengidentifikasi di mana Sun Suo dan Bai Ying berdiri. Harus dikatakan bahwa pembangkit tenaga Doudi benar-benar menakutkan.
Dia bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas ketika dia menggerakkan tangannya. Sulit membayangkan bahwa jika pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi menggerakkan tangannya, apa yang akan terjadi. Sungguh mengejutkan pemandangan. Dan sebelum dia menyadarinya, di langit, beberapa sosok diam-diam mengelilingi Xiao Yan dalam ketakutan. Dibandingkan sebelumnya, Xiao Yan saat ini tidak memiliki siapapun untuk menjaganya, dan selain itu dia benar-benar berada di ujung tali, jadi tidak diragukan lagi sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Melihat pemandangan ini, Bai Ying, yang sedang bertarung sengit dengan Sun Suo saat ini, mau tidak mau mengubah wajahnya sedikit. Pendidikan membebaskan tangannya untuk membantu Xiao Yan, tetapi Sun Suo di depannya tiba-tiba menjadi mengesankan, dan dia ingin meninggalkan Bai Ying sosok yang pergi diblokir tiba-tiba. Haha, daripada peduli pada orang lain, ayo urus dirimu sendiri dulu. Di masa lalu, kamu terkenal sengit dalam pertempuran denganku, dan aku berutang 3 poin padamu, tapi hari ini, kamu malu-malu saat bergerak. Meminta orang untuk tidak melihat apapun dapat menekan saya, mengapa, setelah bertahun-tahun berkultivasi, Anda telah menumbuhkan sedikit kekuatan ini. Melihat bahwa orang-orang kuat di keluarganya akhirnya bereaksi, Sun Suo tidak bisa menahan kegembiraan, pada saat yang sama, semangat juang di tubuhnya melonjak lebih keras, menghalangi Bai Ying di depannya, membuatnya tidak bisa membebaskan diri, tangannya untuk membantu Xiao Yan memecahkan masalah. Di atas kehampaan di kejauhan, pembangkit tenaga Dodi itu juga mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depan mereka. Tanpa diduga, patriark keluarga Sun akan bertindak sangat kasar. Metode seperti itu tidak tahu malu. Lagi pula, Sun Suo adalah juga Doudi yang kuat, Doudi yang bermartabat. Untuk menangkap Kaisar setengah bintang 6, dia akan melakukan hal seperti itu untuk menang dengan lebih dari kurang, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu agak memalukan. Tentu saja, Sun Suo saat ini secara alami tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini di dalam hatinya, dia sudah cukup kehilangan muka hari ini, selama dia bisa menangkap Xiao Yan, itu tidak akan terlalu buruk. Tepat ketika Bai Ying sedikit cemas, di sekitar tubuh Xiao Yan, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dari keluarga Sun berkumpul satu demi satu. Di antara mereka, 2 adalah pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar, sementara yang lain semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Mereka semuanya adalah pria kuat di atas tingkat setengah kaisar bintang 5, dan salah satu yang terlemah juga memiliki basis kultivasi tahap akhir setengah kaisar bintang 6. Secara logis, perilaku ini sebanding dengan Xiao Yan saat ini, dan mereka semua harus lebih kuat dari Xiao Yan yang lemah. Tentu saja, ini semua hanya melihat kekuatan superficial dari kerumunan. Faktanya, meskipun ada lebih dari selusin dari mereka yang mengelilingi Xiao Yan saat ini, di dalam hati mereka juga sangat gugup. Mereka akan selalu merasa tidak nyaman tentang pemuda berjubah hitam meskipun mereka melihat bahwa dia telah menjadi yang terakhir dari kekuatan mereka. Siapa yang tahu apakah tubuh seperti itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Berdengung. Di topan, ketika ramuan terakhir benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan menutup matanya sejenak, dan pada saat ini dia tiba-tiba membukanya, dan tatapan tajamnya segera menyapu tubuhnya, yang jaraknya tidak jauh, dari dia cahaya dingin melintas di mata Xiao Yan, yang tingginya lebih dari 10 meter, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Bersama-sama, atau satu persatu. Tidak ada emosi yang terdengar dalam kata-kata acuh tak acuh, dan penghinaan di dalamnya membuat hati para setengah kaisar di sekitarnya merasa terhina. Tidak sampai beberapa saat kemudian selusin orang saling melirik. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan matanya menatap Xiao Yan. Xiao Yan, kami tahu bahwa kamu kuat, tetapi setelah begitu banyak pertempuran, kamu sekarang berada di akhir pertempuranmu. Selama kita bertarung bersama, kamu pasti tidak akan memiliki jalan keluar. Di antara lusinan orang, seorang lelaki tua berjubah brokat berkata dengan suara serak, menggoyangkan senjata di tangannya. Oh, kalau begitu, lalu mengapa kamu ragu? Ayo bersama-sama, setelah membersihkanmu, saatnya aku pergi. Dia melirik pria tua di depannya dengan ringan, dia adalah salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik bintang 9 dan setengah kaisar di lapangan saat ini, tetapi meskipun demikian, ekspresi wajah Xiao Yan juga tidak tergerak. Dibandingkan dengan kata-kata acuh tak acuh biasa barusan, hati selusin orang di sekitar mereka tiba-tiba menegang, dan napas di ujung hidung mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih cepat, melihat penampilan percaya diri Xiao Yan,
hati mereka, sebaliknya, dia merasa ngeri. Huff, ayo pergi bersama. Bukankah kamu baru saja melihat bahwa dia mencoba yang terbaik untuk pulih dari luka di tubuhnya, dan sekarang lukanya belum sembuh, dia membebaskan tangannya untuk menangani kita. Dia harus tidak bertahan lama. Selama kita pergi bersama, dia pasti akan kalah. Pria tua berjubah brokat berbicara lagi, dan senjata berkilauan di tangannya mengeluarkan suara berderak saat bergetar hebat, tapi sudut mulut Xiao Yan perlahan meringkuk menjadi cibiran. Pergi. Orang tua itu merasa kejam, jadi dia memimpin dan bergegas menuju Xiao Yan, dan setelah itu, selusin orang lainnya melambaikan senjata di tangan mereka, menginjak kehampaan dengan kaki mereka, dan tubuh mereka berubah menjadi meteor, petir secara umum, itu datang ke arah Xiao Yan. Mengenai hal ini, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya, sosoknya yang duduk bersila di kehampaan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu saat kematian datang, dengan teriakan keras, energi pertempuran di tubuhnya semakin melonjak, dengan kasar pada saat ini. Dalam sekejap mata, lelaki tua berjubah brokat yang merupakan pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar Bintang 9 telah muncul di depan Xiao Yan, jarak antara mereka berdua kurang dari 1 meter. Wajah lelaki tua itu ganas, dengan seringai kejam di wajahnya, pisau besar di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya, semangat juangnya berkumpul, dan kemudian dia menebas kepala Xiao Yan dengan kejam dengan satu pukulan, posturnya, sepertinya dia akan menyerang mengambil nyawa orang. Xiao Yan tetap tidak bergerak, mengangkat pandangannya sedikit, menatap ringan ke arah lelaki tua di depannya, lalu membuka mulutnya, dan raungan yang menghancurkan surga keluar dari mulutnya, mengguncang dunia. Hell Surat, mu, 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 3 kali berturut-turut. Pada jarak sedekat itu, lelaki tua itu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan kemudian, Xiao Yan mengayunkan lengan bajunya dengan keras, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat dengan kejam menghantam dada lelaki tua itu di atasnya, hanya dengan satu pukulan, itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Dan pada saat ini, di belakang Xiao Yan, lelaki tua lain dari tingkat setengah Kaisar Bintang 9 muncul dalam sekejap seperti hantu, dan dengan lambaian pedang panjang di tangannya, dia mengangkat kepala Xiao Yan lurus. Dalam sekejap mata, bila pedang panjang itu hanya berjarak kurang dari 1 inci dari leher Xiao Yan, di bawah jarak sependek itu, bahkan Xiao Yan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Haha, Xiao Yan, pergilah ke neraka. Salahkan dirimu sendiri jika kamu ingin menyalahkannya. Ini saat seperti ini, tapi kamu masih berani membuat masalah besar. Kamu benar-benar di luar kendalimu. Pria tua itu mencibir, dan segera setelah itu, Xiao Yan, yang menghadap jauh darinya, mencibir, dengan jentikan jarinya, cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan, dan tembakan panjang dari umum pedang itu dipegang erat-erat di telapak tangan, dan kemudian diguncang tiba-tiba, pedang panjang itu hancur, dan telapak bayangan hitam lainnya juga mengepal, dan saat berikutnya, itu dengan kejam mengenai kepala, dari pria tua di depannya. Ledakan. Suara dentuman keras jelas terdengar di telinga semua orang di dunia. Pada saat ini, semua orang tertegun, dan semua orang menatap Xiao Yan di lapangan dengan tatapan tercengang. Tepatnya, itu adalah sosok di belakangnya. Darah menyembur dan menyembur ke sosok hitam itu, dan segera setelah itu diserap oleh semacam kekuatan, esensi darah juga diserap oleh sosok hitam itu. Dan melihat lelaki tua yang berdiri di depan sosok hitam itu, pada saat ini, hanya satu kepala yang hilang dari tubuhnya yang telanjang. Di bawah pukulan barusan, kepala lelaki tua itu terhempas oleh pukulan kuat dari sosok hitam itu, dan inilah yang mengejutkan orang-orang yang hadir. Tetapi ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah boneka. Ya, boneka ini tidak lain adalah Raja Bei. Lakukan, jangan tinggalkan siapapun. Tidak ada yang tersisa. Saat Xiao Yan berteriak, Bei Wang di belakangnya sepertinya telah menerima perintah. Raungan kering datang dari mulut Bei Wang, dan segera telapak kakinya melangkah ke dalam kehampaan, dan kekuatan kakinya meledak. Tubuh Raja juga berkedip seketika. Hampir pada saat yang sama, Raja Negeri Utara telah muncul di depan pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar Bintang 7. Tanpa ragu-ragu, sebelum yang terakhir dapat bereaksi, tinju besarnya telah dibanting dengan keras, dan pukulan itu langsung mengenai dia. Kekuatan kepala yang sombong hampir membuat Raja Utara membunuhnya dengan satu pukulan. Setengah Kaisar Bintang 7, di bawah kekuatan sombong Raja Utara, bahkan tidak bisa bereaksi dalam waktu. Dalam sekejap, dia menjadi Raja Utara.
Tinju Raja turunkan jiwa yang mati. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, setengah lusin atau lebih pembangkit tenaga setengah kaisar yang bergegas menuju Xiaoyan dengan cepat dibunuh oleh Raja Utara dengan cara yang paling mendominasi. Saat ini, pembangkit tenaga setengah kaisar yang tersisa di langit, ada hanya 3 dari mereka, dan kekuatan dari 3 pusat kekuatan kaisar setengah ini tidak lebih dari kaisar setengah bintang 8. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri dalam kehampaan penuh ketakutan karena kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan oleh Raja Bei, dahinya berguling ke bawah, dan ketiga tubuh itu tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat. Ini, apa-apaan ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mereka bertiga berdiri membelakangi, tatapan ketakutan mereka menembak ke langit dengan panik, karena Raja Utara begitu cepat sehingga mereka sama sekali tidak bisa melihat penampilan yang tepat dari Raja Utara. Dan justru karena ini, yang mereka buat saat ini, mereka bertiga merasa lebih buruk tentang Bei Wang. Tertawa, dengan suara angin yang bertiup, ketika ekspresi wajah ketiga orang itu berubah, sosok Raja Bei tiba-tiba muncul di depan setengah kaisar bintang 6 di antara ketiganya. Kemunculan Raja Utara yang tiba-tiba membuat wajah kaisar 6 setengah bintang langsung menjadi pucat, namun, tepat ketika kaisar 6 setengah bintang hendak bergerak, Raja Utara bergerak lebih cepat, kecepatan dengan satu tembakan, dia meninju dengan keras, langsung menghadap ke dahi yang terakhir. Dalam jarak sesingkat itu, Kaisar setengah bintang 6 tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi saat berikutnya, kepalan tangan Raja Utara sudah mencapai kepala setengah Kaisar bintang 6, dengan kekuatan yang tajam, wajah Kaisar setengah bintang 6 pada saat ini, pikiran yang terakhir menjadi kosong, dan dia bahkan lupa bagaimana cara melawan. Ledakan. Tapi segera setelah itu, ada dentuman keras, dan sosok Raja Utara terbang mundur tak terkendali untuk jarak tertentu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tatapan acuh tak acuh terkunci di depan matanya. Pada 8 mundur bintang setengah kaisar. Pada saat kritis barusan, dialah yang bergerak, itulah sebabnya Raja Utara dipukul mundur, pada saat ini, setengah kaisar bintang 6 juga aman dan sehat. Tetapi jika demikian, mereka bertiga saat ini juga tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hati mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka mengusir Raja Utara saat ini, itu hanya keberuntungan. Begitu sosok hitam di depan mereka benar-benar bergerak, ayolah, meski mereka bertiga bertambah, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Tanpa menunggu mereka bertiga untuk berpikir terlalu banyak, telapak kaki Raja Utara, yang baru saja menghentikan sosoknya, kembali menginjak kehampaan dengan ganas. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya hitam, yang melintas di kehampaan. Dalam sekejap ketika mereka bertiga mengangkat mata mereka, pada saat ini, Raja Utara telah muncul di depan pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar bintang 8. Dengan wajah acuh tak acuh, kedua telapak tangannya terkepal erat, dan dengan gerakan tubuhnya yang kuat berputar dalam kehampaan. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi pada satu titik, dan dia meninju setengah bintang 8 kaisar di depannya, dengan kejam dia jatuh dengan keras. Ledakan. Sekali lagi, tetap saja Raja Negeri Utara yang dipukul mundur. Di bawah serangan bersama dari setengah kaisar bintang 7 lainnya dan setengah kaisar bintang 8, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengusir Raja Utara, dan setengah kaisar bintang 6 hanya sepenuhnya bangun sampai saat ini, lebih. Mengaum. Dengan raungan rendah, sosok Raja Utara berkedip lagi, dan dia menyerang lagi dalam sekejap mata, namun pada akhirnya, mereka bertiga masih berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Mengaum. Raungan serak keluar lagi, dan ketika Raja Utara hendak menyerang lagi, Xiaoyan, yang baru saja berdiri dari kehampaan, berkata dengan ringan. Raja Negeri Utara telah kembali. Mendengar perintah Xiaoyan, tubuh Bei Wanggang yang hendak bergerak tiba-tiba berhenti di udara, memutar tubuhnya, dan terbang menuju Xiaoyan, menjaga sisi Xiaoyan. Selebihnya, biarkan aku bertemu langsung sebentar. Tawa acuh tak acuh baru saja jatuh dari mulut, dan segera setelah itu, tiba-tiba ada angin bertiup antara langit dan bumi, dan kemudian, 3 pusat kekuatan setengah kaisar melihat dengan ekspresi heran bahwa Xiaoyan, yang baru saja berdiri, sebenarnya, pada saat angin gelap menerpa, itu menghilang dengan sangat tiba-tiba. Apa? Kemunculan pemandangan ini menyebabkan ekspresi wajah ketiga Half Emperor Powerhouses berubah drastis. Pada saat yang sama, selain ngeri di hati mereka, energi pertempuran di tubuh mereka menyembur keluar dengan gila-gilaan.
Tetapi sebelum mereka sempat bergerak, seperti hantu sosok itu, bagaimanapun, muncul di depan 3 pusat kekuatan setengah kaisar secara instan dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika sosok itu muncul, mereka bertiga ketakutan di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat mengangkat tangan mereka, hendak membentuk segel di tangan mereka. Pada saat yang sama, energi pertarungan yang dilepaskan mulai melonjak dengan gerakan mereka bertiga di saat ini, menuju mereka bertiga, berkumpul di antara telapak tangan. Namun, Xiao Yan tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk menyegel. Dia mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya. Berpegangan erat, keduanya terkejut, keringat dingin segera keluar dari dahi mereka, simpul di tangan mereka putus, dan pertempuran ki yang baru saja melonjak di tubuh mereka kembali menjadi tenang sekarang, mereka kehilangan semua alat perlawanan. Adapun setengah kaisar bintang 8 yang berdiri di antara keduanya, itu karena kemunculan tiba-tiba Xiao Yan pada saat ini, dan saat teror muncul di hatinya, cetakan tangan kental di tangannya tanpa sadar terputus. Sambil mencibir, telapak tangan Xiao Yan yang memegang mereka berdua tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama semangat juang menyembur keluar dari telapak tangannya, kedua sosok itu langsung diterbangkan oleh Xiao Yan. Telapak musim semi kuning, segel kaisar kuno. Dengan teriakan rendah di dalam hatinya, pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan terbanting ke depan, dan dengan pikiran, tubuh kaca Vajra dilemparkan lagi sebelum setengah kaisar bintang 8 di depannya kembali sadar, tubuh Vajra besar telah dengan kejam menghantam tanah di tubuh setengah kaisar bintang 8 ini. Ledakan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan telah menunjukkan 3 jenis keterampilan bertarung tingkat surga satu demi satu. Di bawah situasi seperti itu di mana tidak ada waktu untuk berjaga-jaga, 3 pusat kekuatan setengah kaisar diserang hampir pada waktu yang bersamaan. 3 pusat kekuatan kaisar setengah berpangkat tinggi dengan sisa aura telah menjadi jiwa mati bawahan Xiao Yan saat ini. Semua nafas kehidupan menghilang, kedua sosok itu pada saat ini telah berubah menjadi mayat, jatuh tak terkendali dari langit, dan dengan keras, mereka menabrak kota Cold Creek, meninggalkan 2 lubang besar. Pada saat yang sama, di dunia, mata semua orang tidak bisa tidak melihat Xiao Yan lagi di mata semua orang. Selain horor, tidak ada yang lain selain horor. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.